warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Izin Pak Sekjen, tabi'un adalah salam khas dari masyarakat Lampung. Kadang-kadang kalau teman-teman balik saya biasakan aslinya tabi'un pakai K. Kadang-kadang saya berkata ain tabi'un gitu. Jadi nanti mohon Pak Sekjen juga berkenan memberikan salam khas Lampung. Tabi'un. Bisa belajar dengan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-Fattah al-Jawad al-Ma'in ala al-tafaqquh fi ad-din wa ikhtarahu min al-'ibad. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatan tudkhiluna dar al-khulud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Musalliyan 'ala an-nabiy al-mustafa وآله المستكملين السرفا. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره. وقال أيضا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita takdimi, yang telah hadir jauh-jauh dari ibu kota, dari kota Jakarta ke Provinsi Lampung, Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA. Beliau adalah sekretaris lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengisi jadwal ceramah Maulid Nabi, beliau sempatkan hadir di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Kebarakatuh. Tangan negara-negara dengan sembah. Yang sama-sama kita muliakan, kita takdimi, kita patuhi, kita teladani. Yang senantiasa kita taati dan kita simak fatwa-fatwanya. Orang tua sekaligus guru kita semua, sekaligus pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Rais Surya PWNU Lampung Al-Mukarram Abah Kiai Haji Shadiqul Amin. Yang sama-sama kita memuliakan orang tua, guru, pelatih, mentor, sekaligus pemimpin kita semua, Ketua Tanfidiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Ayahanda Dr. Kiai Haji Puji Raharjo SAG SS Embung. Terdiri doa semoga Ayahanda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan lahir dan batin,
sehingga bisa terus membimbing kami dan bisa terus berkhidmat di tengah-tengah umat. Dan sama-sama kita muliakan Sekretaris Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Abangga HK hampir Kiai, karena beliau belum berkenan disebut Kiai, jadi kita balik KH dari HK. Abangga HK Hadir Ibrahim MSI, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, terkhusus para dewan pakar lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, hadir di tengah-tengah kita Ayahanda Kiai Haji Irman Syekh Idris, dewan pakar sekaligus pengasuh pondok pesantren Darul Falah Provinsi Lampung. Hadir juga di tengah-tengah kita salah satu dewan pakar Dr. Andes Kiai Haji Makmur, Magister Agama, yang beliau juga adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Beliau didampingi oleh Pak Kepala Bidang Penmat yang kebetulan juga adalah Wakil Tanfidiyah. Jadi beliau adalah salah satu mitra strategis lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, karena beliau yang punya madrasah seprovinsi Lampung. Nanti ke depan kita akan banyak kerjasama, karena lumbung-lumbung dai-daiyah akan kita rekrut sedini mungkin dari level madrasah ibtidaiyah. Terima kasih Pak Kabid Penmat telah hadir dan memfasilitasikan di sini. Abangda Kiai Haji Ahmad Rifai. Selanjutnya Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga keberkahan senantiasa memberkahi beliau. Kemudian selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang juga dalam kesempatan ini diwakili oleh staf ahli. Kemudian selanjutnya Bapak Kapolda Provinsi Lampung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Dir Intelkam. Selanjutnya Bapak Danren yang kami muliakan yang juga dalam kesempatan ini diwakili oleh Kasren Kolonel ARH Burhan. Alhamdulillah. Kemudian para ketua-ketua lembaga yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, para ketua Banom dan sekretaris yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini, serta seluruh tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir, dan terkhusus rekan-rekan para kiai bunyai yang baru saja dilantik. Semoga pelantikan yang baru saja dilangsungkan menjadi satu spirit, menjadi satu pijakan awal untuk kemudian kita semua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama bisa berkhidmat di tengah-tengah umat dan kehadirannya benar-benar bisa dirasakan. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan dari semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada muntayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dilimpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tetapi juga kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir
mewakili rekan-rekan yang baru saja dilantik menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, sebelum Al-Fakir melaporkan, tentu Al-Fakir mewakili seluruh pengurus yang baru saja dilantik mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada para tamu undangan, para alim, para ulama yang telah berkenan hadir memberikan supportnya secara zahir dan batin, sehingga kami merasakan bahwa pagi hari ini kami memang benar-benar tidak sendirian. Kami benar-benar didampingi oleh orang tua kami, oleh Rais Suriah, oleh Ketua Tanfidiyah, oleh Sekretaris Tanfidiyah, dan seluruh para alim ulama, para tamu undangan, stakeholder yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini. Sekali lagi, atas kemuliaan Bapak Ibu, para kiai punyai, kami tidak dapat membalas apapun selain hanya ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan dan teriring doa jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan terbaik. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pengurus, atas nama jajaran panitia yang bertugas pada pagi hari ini memohon maaf kepada para tamu undangan, kepada para kiai semuanya. Barangkali acara yang kita langsungkan pada pagi hari ini di luar ekspektasi, banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin kami memberikan lebih, ingin kami berbuat yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi apa daya, kemampuan kami yang terbatas. Bukan maksud disengaja atas segala kekurangan dan kekhilafan dan segala hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya para kiai, para alim ulama, izinkan saya melaporkan kepengurusan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang baru saja dilantik. Berdasarkan surat keputusan PWNU Lampung, insya Allah pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama berjumlah 20 orang. Namun pada kesempatan pagi hari ini yang hadir dilantik ada 17 Pak Kiai, karena yang 3 izin, yang 1 baru berangkat umroh, 1 lagi menjelang pulang umroh, tidak bisa kita paksakan pulang duluan. Kemudian yang 1 lagi sedang menjadi ofisial MTQ di Kalimantan. Sehingga karena sedang ada uzur, beliau tidak bisa hadir. Tapi insya Allah saya sudah tanya kesanggupannya apakah saya berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Insya Allah mereka jawab zahiran wa batinan, siap 1 kali 24 jam berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Para kiai dan bunyai rahimahullah, alhamdulillah setelah kami ditugaskan oleh Ketua PWNU Provinsi Lampung untuk mengurusi lembaga dakwah, kami tidak berpikir panjang, kami langsung action, langsung mengumpulkan jajaran pengurus, kemudian menggelar rapat. Dan rapat dilaksanakan sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024 itu rapat perdana, dan hari ini adalah 14 September 2024. Artinya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pelantikan. Dan sepanjang pengetahuan saya sampai detik ini, para kiai, lembaga yang sudah dilantik baru 2. 1 LKKNU, kemudian yang kedua LDNU. Seandainya kemarin kita tahu LKK juga mau dilantik, pasti kita salib dari kita duluan ya. Tapi paling tidak para kiai mohon izin bahwa hadirnya kita, kemudian kita menyelenggarakan pelantikan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk komitmen dan kesungguhan bahwa teman-teman yang baru saja dilantik siap untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, siap menjadi perpanjangan Nahdlatul Ulama, terutama di dalam bidang dakwah. Kalau yang lainnya teman-teman tidak boleh ikut merecoki. Tadi malam saya ngobrol dengan Pak Kiai Nurul, di pusat juga sama begitu. Kalau urusan dakwah, delegasi dakwah itu diserahkan kepada LDPBNU. Tapi kalau urusan mencari finansial,
itu urusannya rasisme. Jadi nanti teman-teman juga nggak usah nyari, kalau ada perlu duit tinggal sampaikan di rasisme. Supaya para kiai ceramah saja, fokus saja, dakwah saja. Dan ini saya dititip pesan berkali-kali dan saya sering sampaikan kepada teman-teman pengurus umum masih disaksikan para kiai. Jangan sampai mubalik para kiai, mohon maaf, membawa Nahdlatul Ulama pada wilayah konflik. Di luar sana banyak sekali ceramah-ceramah yang memprovokasi. Sebentar lagi pemilu kada. Saya berharap sekali dengan teman-teman yang baru saja dilantik, apalagi musim maulid ini. Saya tahu ini kiai-kiai hari ini banyak yang absen menjalankan ceramahnya. Tapi beliau memilih hadir di tempat ini karena ingin khidmat kepada Nahdlatul Ulama. Karenanya saya nitip kepada para kiai, ketika nanti berceramah, jadilah mubalik yang membawa ketentraman di tengah-tengah umat. Jangan malah sebaliknya memprovokasi umat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kita harus mampu menjadi pelopor perdamaian, menjadi pionir-pionir ketentraman dan kasih sayang di tengah-tengah umat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu kada. Jangan sampai ceramah-ceramah kita di atas mimbar memprovokasi jamaah sehingga memancing keributan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kita sekarang banyak sekali huru-hara dan keributan. Misalnya di media sosial, ya Allah, hampir setiap hari kita buka pasti ribut barang masalah nasab. Mubalik LDR membawa sama kiri nasab sama kiri nasib. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya begitu terharu dan bangga. Saya dari tadi ketika melihat beberapa kiai berdatangan, tamu undangan berdatangan, rasanya ingin tertumpah air mata. Tapi karena kalau nangis ini nanti baju putihnya menjadi luntur Bapak Ibu sekalian. Saya terharu dan di luar dugaan. Sebuah posisi yang tidak pernah saya minta, sebuah amanah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya yang fakir ilmu, saya yang bukan siapa-siapa. Kalau beliau-beliau ini di depan saya banyak yang bus, banyak yang pesantren, banyak yang mampu pondok. Ini Gus Habib, Gus terbesar ini di antara pengurus. Mampu pesantren, Tunggapi Atak Kuala Timur, samanya kemana-mana. Yang lain ada yang doktor, macam-macam. Alhamdulillah saya sampaikan kepada para kiai sekalian, komposisi kita lengkap. Ada yang hafid, ada yang doktor, ada yang akademisi, ada yang pesantren, tulen. Lengkap semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Dan banyak teman-teman yang masih muda-muda ini ahli IT. Karena tantangan kita ke depan memang dakwahnya adalah dakwah digital. Maka kita kumpulkan teman-teman yang muda-muda yang mereka melihat teknologi. Alhamdulillah. Di tengah keterbatasan saya, di tengah kefakiran saya bukan siapa-siapa. Ayah saya di kampung bukan kiai besar. Ya mungkin kiai besar musola kecil ya. Imam besar musola kecil. Ayah saya di kampung hanya seorang tukang ngos. Tapi alhamdulillah kok bisa amanah sebagai ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama itu diberikan kepada saya. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya haru, saya bersyukur, dan tentu saya berterima kasih wabil akhwas kepada Ayahanda Kiai Haji Budi Harjo yang telah memberikan amanah ini kepada saya, dan tentu Ayahanda tiada bosan, tiada henti kami mohon untuk dibimbing agar kami tidak salah langkah. Bapak Ibu, yang insya Allah dimuliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf jika terlalu panjang namanya penceramah sudah begitu, padahal konsepnya 5 menit, jadi sudah 15 menit. Ingin langsung berpanjang lebar tapi keterbatasan waktu karena harus berbagi. Nanti kalau memang terus dari Pak Sekjen tidak jadi memberi arahan. Sebelum saya tutup, perkenankan saya membacakan pantun untuk Pak Sekjen yang tercinta. Kepindang uwo memilih menu. Menunya banyak yang dipilih ikan. Selamat datang Sekretaris LD PBNU. Semoga pulang meninggalkan kesan. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup, ada yang berupa ini tutup kepada para Forkopim dan Forkopimda yang hadir, karena Nahdlatul Ulama ini tentu tidak bisa diragukan lagi kecintaannya kepada bangsa dan negara, kecintaannya kepada Pancasila, dan konsistensinya di dalam menjaga Pancasila sebagai
way of life bangsa Indonesia. Maka kalau boleh saya titip, sampaikan kepada Pak Kapolda, sampaikan kepada Pak Dandim, sampaikan kepada Pak Gubernur, kalau ada acara-acara di kantor yang telah mengundang LGBT, gak usah mengundang balik yang lain, khawatir nanti ceramahnya radikal. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.